Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hanif dari Prodi Teknik Ibu Istri Universitas Nahdlatul Ulama dengan NIM 1111421025. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah simulasi sistem industri dengan jurnal perancangan simulasi sistem pendaftaran kursus berbasis web dengan metode SDLC oleh IGD Suputra Widharma 11, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali 1. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang simulasi pendaftaran khusus bagi siswa sehingga dapat diakses secara online. Selain itu, data transaksi yang terjadi dibuat agar sudah terkomputerisasi. Perancangan sistem ini menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle, dalam 5 tahap, yaitu analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah simulasi sistem pendaftaran kursus berbasis web yang mampu melakukan proses pemrosesan data secara terintegrasi dan terkomputerisasi dengan baik. Langkah pembuatan simulasi metode SDLC. Tahapan 1 yakni tahapan analisis. Data teknis objek ini membahas tentang analisa dan prosedur atau tahapan-tahapan proses pendaftaran bimbingan belajar. Berikut adalah prosedur pendataan peserta yang akan digunakan dalam perancangan flow map. 1. Admin akan mempublikasikan jadwal kursus. 2. Calon peserta akan melihat jadwal di website kemudian memilih jenjang pendidikan. 3. Sebelum melakukan transaksi, calon peserta harus sudah memiliki akun. Jika belum, maka harus registrasi terlebih dahulu. 4. Setelah itu, peserta melakukan transfer dana sesuai dengan harga yang tertera di website yang nantinya akan diverifikasi oleh admin. Tahapan desain. Berdasarkan analisis pada proses dan dokumen flow map yang dilakukan, maka rancangan ERD melibatkan 3 entitas, yaitu entitas user, entitas jadwal pendidikan, dan entitas daftar pendidikan. Dapat dilihat pada gambar yang di samping ini. Pada tahap implementasi dilakukan pengaturan pada struktur folder, model, view, dan controller. Struktur folder diatur menggunakan framework, kode signature, di mana folder secara default sudah diatur oleh framework yang menggunakan konsep model view controller atau MVC. Seperti gambar yang ada di samping ini. Tahap pengujian ini terdiri atas pengaplikasian sistem simulasi pada pengguna user. Tahap pengujian ini terdiri atas pengaplikasian sistem simulasi pada pengguna atau user. Hubungan yang terjadi antar kelas adalah hubungan hierarki atau pewarisan, di mana kelas diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Kelas diagram di atas menjelaskan bahwa kelas akademik tidak akan ada jika tidak ada kelas uang kuliah, sedangkan kelas laporan akan ada jika ada kelas akademik. Sistem informasi uang kursus seperti yang ada di gambar samping ini. Langkah pembuatan simulasi metode SDLC. Tahapan terakhir pada metode SDLC adalah tahapan pemeliharaan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu melakukan pemeliharaan sistem dengan pemeriksaan secara berkala atau periodik, memperkaya atau mengembangkan sistem dengan menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan kinerja kerja user guna mendukung kinerja bisnis, dan memberikan pelayanan kepada user seperti dalam bentuk call center ataupun IT support. Kesimpulan. 1. SDLC terbagi dalam 5 tahap kegiatan, yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya atau deliverable. 2. Perancangan simulasi sistem pendaftaran kursus dilakukan dengan analisa prosedur dan dokumen terhadap sistem menggunakan perancangan UML atau Unified Modeling Diagram dengan edge case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, dan perancangan basis data menggunakan ERD. 3. Simulasi sistem
Simulasi sistem pendaftaran ini dapat digunakan untuk memudahkan proses pendaftaran dan transaksi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.